Itu mulai ya? Oh ya, oke. Selamat siang seluruh peserta. Hari ini kita akan memulai fokus diskusinya kita yang berjudul AI dalam pengambilan keputusan bagi siswa. Sebelum saya mulai, saya akan mengatakan tujuan FGD ini. Pertama, memahami sejauh mana siswa menggunakan AI untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, akademik, dan juga organisasi. Kedua, mengenali manfaat dan resiko dari penggunaan AI. Ketiga, menyusun masukan atau saran untuk panduan etis penggunaan AI di sekolah. Sebelum mulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh gitu. Oke, halo semua, nama aku Jaina Diri Iskandar atau biasa dipanggil Clara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvina Desi Karna dari kelas L313, biasa dipanggil Delvina. Halo semua, aku Jasmine Talintan dari kelas L103. Halo semua, nama aku Kilin Hatena Putriko, biasa dipanggil Lid dari L309. Halo semuanya, nama saya Lutfi Jasmine Jaya, saya dari kelas S1. Aturan dari diskusi kali ini santai aja, saling menghargai, jangan berbicara kalau ada satu orang berbicara. Tidak ada jawaban yang benar atau salah di diskusi kali ini. Jaga kerahasiaan dari jawaban ini karena mau dipakai buat paper. Hormati waktu berbicara seseorang. Gadget disenyapkan atau dimatikan, sama nikmati proses diskusi. Kita akan mulai dengan sesi pertama. Topik pertama adalah penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama, apa saja aplikasi AI yang pernah kalian gunakan? Dimulai dari Anda. Kalau aplikasi pasti banyak, tapi kalau biasanya kalau AI mungkin ChatGPT kali ya buat nyari informasi kayak bukan informasi lebih kayak Mencari tahu ide? ya cari ide. Sama aku cuma pernah pakai ChatGPT untuk cari ide dan ya menggunakan dia juga. Kalau aku sendiri menggunakan ChatGPT untuk memeriksa pekerjaan kayak tanda baca ataupun sesuatu yang membutuhkan kegiatan fisik. Terus juga pakai Grammarly untuk perbaiki beberapa misspelling juga. Kalau aku pakai ChatGPT buat yang seperti itu teman-teman mencari ide atau untuk mengecek tugas dan juga untuk diskusi terutama tentang Kalau aku pernah cobain ChatGPT, DeepSeek, sama Perplexity. Selanjutnya, biasanya kalian pakai itu udah ya. Apakah kalian merasa bahwa AI yang kalian gunakan itu membantu dalam aktivitas kalian sehari-hari? Cukup membantu sih karena bisa mencarikan ide-ide yang terlintas di pikiran. sama aku juga. Kalau misalnya cari di Google tuh kadang agak terbatas dan perlu cari dalam untuk research gitu, tapi kalau misalnya ChatGPT bakal langsung dikasih jawaban gitu. Sangat membantu, apalagi untuk memeriksa tanda baca ataupun kayak penggunaan titik dan lain-lain, itu kan membutuhkan waktu yang banyak kalau misalnya kita kerjakan. Sebenarnya membantu, cuman kadang memang nggak akurat, jadi memang harus di cross check lagi semuanya. Aku juga sangat setuju, itu sangat membantu juga di kehidupan sehari-hari, terutama mungkin untuk mencari ide maupun sebenarnya untuk belajar pun menurut aku itu sangat membantu. Ya, jadi contohnya aku kayak misalnya mau belajar sesuatu yang baru, terus nanti aku bisa minta ChatGPT untuk bikin aku kerangka hal-hal yang aku perlu belajar gitu, nanti aku tinggal ikutin gitu, itu juga bisa membantu untuk sukses. Sekarang masuk ke topik kedua, AI dalam keputusan akademik. Jadi pernah nggak sih kalian kayak gunain AI buat topik makalah, belajar, atau paper gitu, kayak buat topiknya secara besar, temanya? Siapa aja? Kalau aku jujur, kalau menurut aku untuk nentuin topik itu aku nggak pakai AI, soalnya menurut aku paling tahu apa yang aku akan tulis dan apa yang aku paling kuasai di topiknya itu. Jadi aku prefer opini aku sendiri yang menurut aku paling bagus untuk diri aku untuk aku tulis. Aku menggunakan AI dalam beberapa penulisan makalah itu, tapi cuma membuat pertanyaan-pertanyaan kira-kira list apa yang perlu aku kerjakan atau memberikan gambaran besar tentang isunya. Buat aku sih, aku juga mirip sama kamu. Aku juga kira-kira untuk topik besar-besarnya gitu sih. Tapi untuk topik ini aku juga setuju sama Kevin, itu ditentukan oleh diri sendiri.
aku bikin kampanye, cuman aku minta ChatGPT untuk bikin kata-katanya supaya dari apa yang aku pikirkan itu bisa tersampaikan secara formal. Ya mungkin sama ya, kalau misalnya topik pasti kita udah tahu topiknya apa, terus mungkin ada kerangkanya juga kita udah tahu, jadi apa yang kita mau tulis juga udah tahu, tapi mungkin untuk kata-kata kita lebih sulit kali ya untuk secara masuk semua yang formal, jadi kita harus kayak mungkin kita bantu AI buat bikin kata-kata yang lebih formal. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan udah banyak banget nih yang pakai AI buat misalnya curang, buat paper langsung jadi, atau tugas apapun lah, PPT atau apa. Itu kalian ngerasa AI ini sebagai hal yang adil nggak sih buat kalian secara benefit dan juga dampaknya? Ya, oke nggak? Adil? Kalau menurut aku enggak ya, kalau misalnya kita mau menulis sebuah paper full dan 100% AI itu enggak, karena kayak beberapa informasinya juga seperti yang pernah dibilang juga, itu beberapa informasi itu enggak akurat karena mereka tuh cuma menggunakan informasi-informasi atau website yang dapat mereka telusuri, sedangkan informasi-informasi yang akurat biasanya terdapat di jurnal ataupun di artikel yang di Google Scholar dan lain-lain. Dan juga untuk penggunaan langsung aku agak nggak adil buat teman-teman yang lain yang cari sendiri, karena ya itu, karena kayak memotong jalan gitu. Jadi aku enggak. Sebenarnya pada dasarnya memang AI kan tugasnya untuk membantu, dan memang kalau misalnya kita minta mereka bikin paper, ya fair-fair aja kalau misalnya mereka membuatkan itu buat kita. Yang menurut aku membuat tidak adil itu adalah karena kalau misalnya membuat sendiri, mencari jurnal dan lain sebagainya, itu pasti kita mendapatkan suatu pengalaman yang baru dan mendapatkan ilmu dan kemampuan yang lebih. Sedangkan kalau misalnya lewat AI, walaupun itu mudah dan boleh aja sih dikumpulin, tapi itu sudah bisa kebaca lah yang mana yang AI atau enggak, dan itu juga tidak mengembangkan apapun kayak seseorang. Saya menambahkan dari poin Delvina, menurut aku juga sebenarnya kalau kita menggunakan AI ya untuk mengerjakan tugas kita, sebenarnya itu benefit ke kitanya sendiri itu malah mengurang, karena emang kita kan sebenarnya diberi tugas itu tujuannya untuk kita bisa belajar, kita bisa mencari hal-hal baru sendiri gitu kan. Sementara dengan adanya AI sekarang itu malah jadinya beberapa murid mungkin kalau yang malas mencari, malas belajar, tinggal ketik dikit langsung jadi, mereka nggak pakai mikir kan. Jadi itu sebenarnya jadi benefit untuk muridnya sendiri itu berkurang. Ya jadi sebenarnya itu kayak zaman dulu gak ada AI pun mereka mungkin joki, itu kan juga sebenarnya mirip kan ya. Jadi secara adil atau nggak adil sih sebenarnya ya balik lagi ke pemakaian muridnya sendiri. Kalau aku juga setuju sama semua opini aku udah disampaikan. Kalau misalnya menurut aku adil ya ke semua murid itu pasti kalau misalnya kita cari sendiri dan kita tulis sendiri, tetapi cara kita pakainya itu harus sama katanya, kalau misalnya cek bahasanya atau kena Mungkin semuanya opini ini udah menurut aku udah semuanya sesuai dengan baik. Jadi aku mungkin tambahin, kalau pakai AI mungkin lebih adilnya tuh untuk membantu yang mungkin membuat ide-ide yang lebih baru. Kalau untuk full bikin paper mungkin nggak ada yang orang pakai jurnal atau orang lain yang mencari jurnal sendiri, kan itu memakan waktu mereka, sedangkan orang yang pakai AI langsung jadi nggak adil sih. Mereka udah kerja keras buat bikin paper itu, sedangkan yang lain malah pakai AI sendiri. Kalian udah jelasin beberapa poin yang bagus banget, tapi aku mau point out beberapa hal. Misalnya kalau kita ngomongin tentang etis, itu kira-kira etis apa sih yang memang maksudnya yang baik dan benar dalam penggunaan AI? Etis itu seperti apa? Ada pendapat atau opini? Menurut aku ya sebenarnya dalam penggunaan AI pada zaman sekarang ya memang itu tidak dibatasi, kita bisa menggunakannya kapan aja. Tapi etis itu ketika misalnya kita dikasih tugas, udah tahu syaratnya bahwa tidak boleh menggunakan misalnya ChatGPT dan lain sebagainya, tapi itu tetap menggunakan, itu menurut aku itu udah termasuk gak etis karena tidak menghargai dari peraturan yang ada dan lain sebagainya. Karena di situ memang tujuan gak dikasih ChatGPT atau misalnya gak dikasih penggunaan AI lainnya, itu pasti guru-guru juga punya pemikiran lah di belakangnya, misalnya mau melatih kemampuan berpikir kita, kemampuan berlogika, kemampuan research, apapun itu. Jadi di situ sih yang kalau misalnya gak etis. Ada tanggapan lain? Dia lebih ke gak etis dan juga gak menghargai sih, karena kayak seperti yang Cinta bilang kan dia juga merugikan diri sendiri, berarti juga sama aja kayak kita tuh gak menghargai orang
kita nggak menghargai, kita malah kayak mencari jalan sendiri yang akhirnya merugikan. Untuk topik ketiga, apakah kalian atau tim OSIS pernah menggunakan AI untuk menyusun proposal atau membuat note to land atau mengatur acara? Nggak cuma OSIS, lebih ke organisasi sih. Sebenarnya kalau misalnya buat kayak proposal, notulen dan lain sebagainya itu yang tadi seperti disebut itu sulit ya buat pakai AI, soalnya kita pasti punya template sendiri dan lain sebagainya yang belum tentu AI itu bisa ngikutin itu. Dan mostly buat kecil itu kita banyak pakai AI kalau misalnya mikirin acara, misalnya ide-ide acara kan seperti mencari ide gitu, kayak kira-kira acara yang berkaitan dengan budaya apa sih buat ICE misalnya gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya yang sudah kita pernah lakuin itu banyak kan ke acara internal sih, kalau ke eksternal mostly itu banyak kan dari diskusi kita atau pendapat-pendapat, jadi memang AI itu dalam organisasi jarang kita gunakan. Sama juga kalau misalnya aku kan berapa bulan ini lagi sering ngurus performance gitu, cuman kalau menurut aku AI itu cuma digunain untuk yang lebih ke formal gitu. Kalau misalnya kayak performance gitu kan tentang kreativitas ya, menurut aku AI belum bisa ya terlalu formal gitu untuk kreativitas yang pengen kita tunjukin, jadi lebih prefer opini dan ide dari teman-teman. Sebenarnya mungkin aku ada tambahan juga, kan recently aku juga sempat ada organize kayak suatu acara gitu lah ya di luar sekolah. Nah dari situ kan aku ada responsibility untuk mencari sponsor-sponsor juga. Nah sebenarnya itu waktu itu aku sempat pakai AI untuk kasih aku beberapa list companies yang misalnya aku bisa approach gitu, yang mungkin align nih sama visi misi organisasi aku gitu. Jadi sebenarnya itu bisa membantu di aspek itu juga. Oke. Dengan mengetahui bahwa AI itu juga bisa membantu dalam membuat proposal atau menyusun acara, apakah OSIS itu harus mendorong pelatih untuk bisa menggunakan AI yang lebih bagus? Kayak maybe melatih membuat prompter or itu. Ya? Sebenarnya kalau misalnya buat saat ini kan maksudnya kita juga belum banyak menggunakan AI ya, jadi saat ini belum banyak, tapi apalagi kalau kedepannya kalau perkembangan teknologi semakin tinggi lagi, terus akhirnya AI banyak digunakan lebih banyak untuk menyusun hal-hal tersebut, yang pastinya perlu sih supaya tahu kayak batasannya sampai mana sih dan cara menggunakannya gimana. Sebenarnya tadi aku mau tanya about your question, maksudnya itu pelatihan prompternya itu maksudnya gimana? Maybe kan kalau contohnya seperti tadi si bilang tidak sesuai dengan template yang kita mempunyai, yang kita punya. Dengan itu untuk supaya lebih gampang lagi kita kayak melatihkan one of the people untuk bisa membuat kayak prompt yang lebih menyesuaikan dengan template yang kita punya. Kayak maksudnya kayak zaman sekarang sebenarnya zaman sekarang banyak denger sih kayak banyak orang yang udah mulai buka kelas-kelas untuk actually use AI gitu kan. Sebenarnya untuk me personally perspektif aku sih sebenarnya bisa aja, boleh aja ada some kind of training kayak gitu, karena melihat perkembangan kedepannya pasti kan AI akan menjadi suatu yang apa ya sudah pasti ada gitu loh. Dan menurut aku itu walaupun memang bisa berdampak buruk, namun sebenarnya itu suatu hal yang kita perlu embrace juga loh. Kayak karena memang itu kan di-create untuk bisa membantu kita juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada training, bukan di training sih, mungkin kita bisa menggunakannya dengan baik, menurut aku boleh aja digunakan. Kita masuk ke topik keempat, yaitu risiko, etika, dan ketergantungan pada AI. Apa sih kekhawatiran kalian kalau misalnya kayak penggunaan AI itu kayak terlalu banyak, terlalu sering? Tiap hari ini pakai AI. Aku concern kalau orang tuh dapat malas membaca, malas mencari informasi, itu juga bisa. Karena kan AI itu kan penggunaannya gampang ya, kalian bisa langsung copy teks dari jurnal terus masukin ke AI. Nah itu tuh aku cukup khawatir dengan perkembangan otak setiap siswa-siswi, karena mereka nggak terbiasa membaca, nggak bisa terbiasa mengulik sebuah informasi, itu bakal susah buat mereka di masa depan. Jadi itu bukan masalah. Dapat lain? Kayaknya salah satu concern lagi adalah selain malas itu jadi semuanya tuh nggak original aja.
Dengan pemikiran manusia kan sebenarnya kita bisa membuat banyak ide-ide baru, tapi AI juga cukup terbatas dan nggak bisa ya nggak seluas kita makan. Dari segi latar belakang kita mungkin mendapat yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya semuanya bergantung pada AI ke depannya, ya semuanya sama-sama aja gitu. Nggak ada yang berbeda. Tapi kalau langsung digantungkan dengan AI, mungkin kan sekarang nih AI 100% benar. Takutnya orangnya kalau bergantungan dengan AI bisa juga dia menggunakan informasi yang salah. Jadi itu concern sih, karena belum tentu AI itu betul sepenuhnya. Bagaimana sebaiknya sekolah atau pihak college ya kita ngomongin sini kayak mengatur penggunaan AI di sekolah, apa batas-batasnya yang bisa kalian berikan pendapat atau apa biar siswa-siswi nggak terlalu gimana banget penggunaan AI nggak terlalu berlebihan. Kalau menurut aku jujur kalau dibatasin pun ngetahuin anak UPH college kayak gimana dan aku sebagai anak UPH college gimana, aku yakin gak semuanya pasti ngikutin kalau dibatasin pun. Jadi mungkin UPH college bisa kayak ngecek gitu kayak originalitasan, mungkin ada caranya mungkin dari guru-guru gitu ngecek kalau misalnya itu pakai AI gitu atau apa. Soalnya kalau misalnya ada bisa dikasih konsekuensinya biar muridnya mungkin lebih menguranginya gitu. Kalau gitu. Menurut aku lebih kayak guru-guru ataupun pihak sekolah tuh bisa mengajarkan penggunaan AI yang baik sih. Kan kayak kalau misalnya kita larang juga, aku yakin 100% mereka pasti masih akan tetap menggunakannya. Jadi kayak kalau kita memberikan ajaran yang benar bagaimana cara penggunaan AI dengan baik, bukan untuk melakukan suatu hal yang salah, dan aku lebih gampang itu daripada melarang. Setuju sih sama Lydia sih. Soalnya kayak lebih baik kita mengintegrasikan perkembangan teknologi dalam belajar daripada membatasi hal tersebut. Tapi supaya penerapannya nggak salah, ya harus ada misalnya workshop atau misalnya seminar atau training atau apapun itu, supaya siswa-siswi juga tahu yang betul gimana sih harusnya. Sekarang aku fokus pada AI dalam pengambilan keputusan apapun, mau penting mau kecil mau apa. Kalian pernah nggak sih kayak nanya AI tentang suatu keputusan atau hal yang mau kalian tuju? Pernah nggak? Dari aku sendiri sih kayak aku nggak pernah deh, karena apa ya, kadang kalau AI apa ya, kalau human gitu yang memikirkan keputusan apa yang benar, kayak apa ya, mungkin nggak selalu 100% benar gitu, tapi emang sebenarnya nggak pernah kepikiran aja sih untuk tanya AI kayak untuk make decisions for me gitu, karena pada akhirnya kan harusnya itu tugasnya manusia gitu kan lah untuk make a decision. Aku juga nggak pernah sih. Aku lebih menggunakan AI buat kira-kira kasih options mana yang bisa aku pilih. Kayak misalnya kalau aku bingung aku mau makan apa, aku nggak minta tolong AI buat pilihin aku makan apa, tapi aku kasih kayak minta buat kasih options, biar aku pilih sendiri. Ataupun dengan pertemanan aku dengan keluarga aku saat aku punya masalah, aku mau mengambil keputusan, aku lebih ya pakai perasaan diri sendiri aja sih. Soalnya aku bisa memikirkan dari pihak orang lain. Sama kalau aku juga mungkin kalau aku personally aku bakal udah punya choices, jadi pastinya aku tanya AI untuk bantu kasih pro and cons dari setiap optionnya. Akhirnya aku consider dari pemikiran aku sendiri. Kalau menurut aku tanya AI pun gak bakal aku ikutin gitu. Aku sih yang dari bilang walaupun mereka bisa kasih pros and cons, tapi kayak itu nggak bisa sepenuhnya benar-benar relevan gitu sama hidup kita. Apalagi mereka nggak tahu kan background kita gimana, dan sebenarnya pros and cons itu kan benar-benar AI. Jadi sebenarnya kalau misalnya disuruh bikin decision, walaupun itu kayak misalnya aku nggak tahu nih yang bagus yang misalnya apa, biasanya aku lebih prefer konsultasi sama orang lain yang memang kenal aku dibanding sama AI. Mungkin aku nggak pernah ya, tapi kalau ngomongin decision pasti kita tahu batasan kita di AI kan cuma kayak decision itu cuma nanya doang dari robot, sedangkan mereka nggak punya feelings dan mereka nggak bisa mikirin perasaan kita gimana. Jadi kalau buat decision lebih mikirin perasaan sendiri sih daripada nanya ya. Mungkin aku tambahin misalnya kalau universitas atau gimana itu kan bisa kita tanya AI yang baik deh mana. Itu kira-kira berapa persen sih kalian keputusan kalian sendiri dalam AI tersebut? Misalnya AI udah kasih nih list universitasnya, terus gimana cara kalian pakai keputusan kalian tuh berapa persen dari 100% keputusan kalian aslinya?
kayak pemikiran kalian tuh berapa persen AI? Menurut aku AI lebih memberikan data mengenai universitas tersebut. Kayak dia tuh cuma menunjukkan dari informasi-informasi kayak dari kursus-kursus orang itu mana yang terbaik. Tapi ya tergantung pengambilan keputusannya juga kita. Kayak misalnya AI yang memberikan kalau misalnya Harvard is the best school, itu bisa aja kan informasinya ada. Tapi ya tergantung kita juga mau milih itu atau enggak. Dia cuma kasih ya sesuai sama data yang ada. Tapi 100% masih di keputusan kita sendiri, maksudnya hati kita. Jadi AI tidak mempengaruhi sama sekali. Setuju. Dan untuk topik terakhirnya yang berjudul saran dan harapan. Tadi kan kalian udah kasih tahu kalau oh ya untuk supaya bisa menggunakan AI dengan baik lagi, kita harus ada sesi maybe kasih tahu ke mereka untuk sesi kasih tahu kode etika kalau harus gini-gini segala. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sesinya itu fun supaya mereka bisa ingat dan mereka melihat ini sebagai hal yang bukan tertekan atau ya. Oke, dari aku dulu karena aku sempat hadir sebenarnya salah satu sesi AI waktu itu di UPH, dan itu di bawahnya tuh benar-benar dalam kondisi yang fun, kayak bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk benar-benar kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk buat lagu, dia munculin salah satu AI app, terus benar kita buat lagu di situ sama-sama. Terus ada lagi bagaimana AI itu bisa untuk bikin content creation, dia menunjukkan benar-benar step by stepnya gimana, dan bagaimana itu sebenarnya bisa berguna dalam kehidupan kita. Misalnya sebagai aku belajar misalnya untuk membuat video presentasi lah, sekali lebih menarik. Jadi memang bagaimana dia bisa koneksikan AI itu dalam kehidupan kita secara relevan, itu menurut aku yang membuat seseorang bisa tertarik gitu terhadap sesuatu apa ya, workshop gitu, karena memang bisa di-relate dan bisa digunakan. Menurut aku membaca itu emang oke sih. Misalnya kayak mereka memberikan contoh itu yang emang seru, menyenangkan. Tetapi aku juga menambahkan mungkin untuk orang-orang yang memberitahukan ataupun orang-orang yang memimpin seminar atau workshop mungkin harus di training juga supaya bisa membawakan apa ya, acaranya dengan baik. Kalau misalnya kalau barang pandangan aku sendiri, kalau misalnya orang yang membawanya menyenangkan, aku ya juga ikut senang mengikutinya. Bisa dibawakan di art time atau apa, mungkin diberikan training aja pada orang-orang yang membawakan. Ada lain? Nah, Cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Aku mau gimana kalian bisa berikan kayak refleksi atau saran buat kita sebagai buat nulis papernya atau kita sebagai moderator, atau tanggapan kalian terhadap diskusi kali ini. Menurut aku diskusi kali ini benar-benar membuka insight aku, sama aku mempelajari AI dari perspektif lain kayak tadi saking kalian semua kata-katain itu, menurut aku jadi lebih consider dari ide-ide kalian. Aku sendiri aku juga cukup suka dengan topik yang sudah dibawakan oleh para moderator kalian. Karena memang apa ya, AI sekarang kan juga lagi relevan banget lah ya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi aku sangat senang juga untuk mendengarkan berbagai perspektif mengenai hal ini, dan juga tadi bersempat diskusi juga untuk beberapa solusi yang kita bisa lakukan untuk menggunakan AI dengan baik. Kalau dari aku pribadi ini juga sama kayak gini, banyak ya, apa ya, pandangan baru lah terhadap AI. Jadi aku juga banyak belajar dari group discussion ini. Cuma tadi kan banyak dari poin-poin kita banyak setuju gitu kayak satu dengan yang lain. Mungkin kalau misalnya saran buat kalian atau misalnya kalian mau melakukan research lebih lanjut, apakah ada yang sebenarnya berbeda pendapat seperti itu sebenarnya. Kalau gitu aku mau personally dan kami berterima kasih atas kesempatan kali ini. Berharga banget pendapat-pendapatnya, waktunya juga. Terima kasih banyak. Mungkin mau ditambahkan nih Kak. sekali lagi terima kasih untuk semuanya sudah bisa hadir di sini dengan tepat waktu, dan terima kasih juga atas pendapat kalian. Saya juga terkagum sama kalian semua. Kalau mereka, aku pertama pikir kalian akan bicara satu sentence ini banyak banget. Jadi sekali lagi terima kasih. Thank you. Terima kasih.